Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di video kita kali ini yang akan berdiskusi mengenai tema yaitu perbedaan antara hak milik atau yang biasa kita sebut SHM dengan hak guna bangunan atau yang biasa kita sebut SHGB. Sebelum kita mengulas apa perbedaan antara keduanya, kita akan meninjau atau melihat dulu dasar hukum daripada pembagian hak atas tanah yang berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukumnya yaitu pasal 16 dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang biasa kita pahami atau kita sebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Apa saja isi di dalam pasal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 membagi hak atas tanah yaitu menjadi A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, G. Hak memungut hasil hutan, dan H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Pasal 53 yang dimaksud adalah pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu di pasal 53 ayat 1 disebutkan hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H tadi tadi yang di atas ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Jadi bisa kita simpulkan dasar hukum pembagian hak atas tanah di negara Republik Indonesia ini adalah pasal 16 dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sekarang kita akan mencoba melihat apa saja perbedaan hak milik yang kita sebut nanti menjadi SHM dan hak guna bangunan yang kita akan sebut nanti menjadi SHGB. Kami merangkum ada 6 poin perbedaan antara SHM dan SHGB. Mari kita lihat satu persatu. Di poin pertama kami membedakan subjek atau pemiliknya. SHM bisa dimiliki warga negara Indonesia dan badan hukum. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia tentunya. Sedangkan untuk SHGB bisa dimiliki warga negara Indonesia dan juga bisa dimiliki warga negara asing. Kemudian kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ketiga, SHGB bisa dimiliki badan hukum asing jika atau memenuhi syarat didirikan menurut hukum Indonesia dan harus berkedudukan di Indonesia. Perbedaan yang kedua yaitu tentang status kepemilikan. SHM merupakan sertifikat tanda bukti hak yang paling kuat di mata hukum. Jadi, pemilik sertifikat ini bisa memanfaatkan lahan bangunannya semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan pemilik.
Sedangkan untuk SHGB meskipun ini juga termasuk sertifikat namun kurang kuat. Biasanya SHGB ini diberikan kepada para pengembang atau developer untuk membuat kafling, membuat perumahan. Saran kami, Bapak Ibu yang membeli rumah dari developer atau rumah dari pihak manapun, itu dicek sertifikatnya. Bapak Ibu bisa mirsani, bisa melihatnya di halaman kedua daripada sertifikat Bapak Ibu. Di halaman kedua itu ada poin A paling atas, tertulis H.2. Biasanya diisi dengan ketikan dari Badan Pertanahan, yaitu hak milik atau hak guna bangunan. Cara membaca dan memahami sertifikat tanah bisa Bapak Ibu lihat di video kami sebelumnya. Di sana kami sudah memberikan rincian bagaimana cara membaca dan memahami sertifikat tanah yang Bapak Ibu miliki. Monggo dilihat dulu videonya jika belum mirsani atau melihatnya. Poin ketiga, perbedaan antara SHM dan SHGB kita lihat dari cara terjadinya. Jika SHM terjadi hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah, penetapan pemerintah yang menurut cara serta syarat-syarat peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Undang-undang mana yang dimaksud? Undang-undang di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sedangkan untuk SHGB cara terjadinya adalah jika tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah maka dengan penetapan pemerintah. Jika tanah tersebut adalah milik perseorangan maka dengan perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan tersebut. Perjanjian yang berbentuk autentik ini yang dimaksud adalah semisal Bapak Ibu mengadakan jual beli, maka jual belinya juga harus didaftarkan di kantor Badan Pertanahan wilayah kota di mana properti atau bangunan tanah tersebut berada. Poin keempat, perbedaan antara SHM dan SHGB kami membedakannya dari peralihan. Jadi untuk SHM bisa melalui satu jual beli, kedua penukaran, Bapak Ibu menukarkan tanah atau rumah bisa, tiga penghibahkan, misal Bapak Ibu menghibahkan sebidang tanah kepada ponaan, kepada saudara atau kepada tetangga. Ketiga pemberian dengan wasiat, misal Bapak Ibu mewasiatkan tanahnya diberikan kepada siapa. Kelima, pemberian menurut hukum adat. Keenam, perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan ini ya ada undang-undang tadi, ada peraturan-peraturan pemerintah lain yang akan mengatur tentang peralihan hak milik ini atau SHM. Bagaimana dengan SHGB? Proses peralihannya apa saja? Yaitu nomor 1, jual beli. Jadi Bapak Ibu bisa menjual atau membeli tanah atau bangunan dengan status SHGB. Kedua, penukaran sama tadi. Tiga, penyertaan modal. Sebagaimana contoh adalah kerjasama dengan orang lain. Keempat, penghibahan. Jadi dihibahkan tanahnya atau rumahnya. 5, pewarisan. Bisa diwariskan juga SHGB. Perlu diingat, semua proses peralihan tersebut tadi wajib didaftarkan di kantor Badan Pertanahan di mana objek tersebut berada. Jangan lupa ya Bapak Ibu, semuanya harus secara legal, secara hukum harus sah. Kemudian poin kelima, perbedaan antara SHM dan SHGB kami melihat atau menyoroti jangka waktu. Ini perlu dicatat Bapak Ibu ya. Jadi SHM karena merupakan hak milik yang paling kuat, tidak ada jangka waktunya. Namun, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tadi, ada diatur tentang pencabutan, yaitu bisa dibaca di sana apa saja yang bisa menghapuskan atau mencabut hak milik.
Pada dasarnya hak milik hak yang paling kuat dan tidak ada batas waktunya. Kemudian mengenai SHGB ada jangka waktunya. Perlu diingat juga Bapak Ibu yang punya rumah atau tanah dengan alas hak SHGB. Adapun jangka waktunya yaitu 30 tahun. Dasarnya adalah pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tadi. Bagaimana kalau 30 tahun ini kok sudah habis? Jangan khawatir. Bapak Ibu diberi kelonggaran atau diberi waktu untuk memperpanjang. Jadi ada jangka waktu untuk memperpanjangnya yaitu paling lama 20 tahun. Dasarnya yaitu pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tadi. Bapak Ibu bisa baca di undang-undang tersebut. Semua sudah lengkap di sana tentang tanah dan peraturan-peraturannya. Kemudian poin ke-6 perbedaan antara SHM dengan SHGB yaitu tentang hapusnya. SHM bisa hapus berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kedua, penyerahan dengan sukarela oleh pemilik, jadi menyerahkan kepada siapapun. Ketiga, ditelantarkan. Jangan sampai tanah properti Bapak Ibu ditelantarkan, karena jika ditelantarkan bisa diambil alih oleh negara. Perlu dicatat ini. Keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria tadi. Bapak Ibu bisa dibaca di sana, yaitu tentang hapusnya tanah dengan SHM. Kemudian yang kelima adalah tanahnya musnah. Musnah ini bisa karena bencana alam semisal banjir, tanah longsor ataupun bencana alam yang lainnya. Bagaimana dengan SHGB? Apa yang menyebabkan hak tersebut menjadi hapus atau hilang? Satu, jangka waktunya berakhir. Tadi kan sudah disebut SHGB mempunyai jangka waktu 30 tahun meskipun bisa diperpanjang lagi maksimal 20 tahun. 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak terpenuhi. Misalnya ada perjanjian namun syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Jadi diserahkan kembali kepada pemiliknya oleh orang yang memanfaatkannya. Yang keempat yaitu dicabut untuk kepentingan umum. Apa yang dimaksud kepentingan umum? Yaitu kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya pemerintah atau negara membutuhkan lahan Bapak Ibu untuk membuat jalan raya, jalan tol, bandara, stasiun kereta api dan proyek-proyek lain yang vital untuk hajat hidup orang banyak. Poin kelima, hapusnya SHGB adalah ditelantarkan seperti tadi tentang SHM. 6. Tanahnya musnah dan yang telah ditentukan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tentang hapusnya SHGB. Bisa Bapak Ibu baca, bisa Bapak Ibu bersani, bisa Bapak Ibu lihat di undang-undang tersebut. Demikian garis besar perbedaan antara hak milik atau SHM dengan hak guna bangunan atau SHGB. Jadi Bapak Ibu secara garis besar gambarannya seperti tadi di depan yang sudah kita diskusikan. Dari diskusi kita tadi kita bisa menyimpulkan ada 3 poin penting perbedaan antara SHM dan SHGB. 1. SHM hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, sedangkan SHGB bisa dimiliki warga negara Indonesia, juga bisa dimiliki warga negara asing. Kedua, SHM karena hak milik yang paling kuat, dia tidak punya jangka waktu, artinya tidak ada lifetime-nya kecuali ditentukan oleh undang-undang tadi. Sedangkan SHGB sudah pasti ada waktunya, tadi sudah ditentukan maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi maksimal 20 tahun. Ketiga,
Ini perlu diingat Bapak Ibu, yaitu SHM bisa diturunkan menjadi SHGB dan SHGB bisa ditingkatkan menjadi SHM. Berdasarkan apa? Tadi berdasarkan peralihan. Peralihannya tadi ya sudah kita bahas di depan. Semisal warga negara asing membeli properti Bapak Ibu yang basicnya adalah SHM, maka harus diturunkan dulu menjadi SHGB agar bisa dimiliki oleh warga negara asing yang membeli properti Bapak Ibu. Demikian juga semisal Bapak Ibu membeli properti punya warga negara asing yang statusnya SHGB, sesudah dibeli Bapak Ibu bisa ditingkatkan, namanya peningkatan hak menjadi SHM. Untuk lebih detail Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke notaris di wilayah properti objek yang Bapak Ibu jual belikan tadi. Pasti dari notaris-notaris itu akan memberikan gambaran penjelasan-penjelasan yang detail. Demikian diskusi kita kali ini. Jika ada masukan, ada saran yang mau ditambahkan, silahkan tulis di komen bawah di video ini. Jangan lupa mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, tulisan subscribe merahnya sampai berwarna abu-abu agar tidak tertinggal diskusi-diskusi kita yang akan datang, juga video-video yang akan kami upload selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun sudah menonton video kami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, sampai bertemu kita di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.